Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam trader ya buat semuanya. Untuk yang puasa juga selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini hari Sabtu ya. Sabtu 17 April. Oke, saya akan share mungkin nanti Sabtu setiap Sabtu saya akan share analisa beberapa mata uang menggunakan web ya. Jadi nanti bisa digunakan buat teman-teman juga untuk trading ya. Nah, ini hanya sebagai analisa pembelajaran ya. Oke, kita mulai. Nah, ini kita menggunakan web ya, analisa web. Jadi biasa analisa web itu tidak menggunakan indikator, hanya menggunakan Pibo. Videonya tolong disimak sampai selesai, nggak terlalu lama, hanya sebentar. Cuma nanti di sini saya akan memberikan beberapa konfirmasi di mana penggunaan Fibonacci ataupun penempatan-penempatannya ya. Jadi langkah pertama sebelum kita menggunakan web harus mengetahui adanya level-level support ataupun resisten yang terdekat. Ya. Itu pertama. Untuk menentukannya. Nih. Cara menentukannya, pertama kita harus mengetahui adanya resisten dan adanya support. Ya. Kedua, kita harus mengetahui level support ataupun resisten yang ditembus. Ya. Nah, kalau yang sekarang ini level resisten yang ditembus ya. Artinya ketika level resisten ditembus, ini level resisten, nanti bisa teman-teman cari di semua time frame ya, di semua mata uang, mana level-level yang ditembus. Ini sebelum kita menggunakan analisa web lanjutan. Jadi langkah pertamanya kita harus melihat dulu adanya resisten, adanya support. Kemudian level-level mana nih yang ditembus. Nah, contohnya ini. Ketika level resisten ditembus, seperti yang digambar, ini kan level resisten ditembus. Yang ini ya. Oke, artinya ini dari penurunan akan terjadinya kenaikan. Ya, dari penurunan akan terjadinya kenaikan. Nah, di sini kita tugasnya hanya menunggu ini sampai benar-benar terbentuk gitu. Bukannya setelah resisten ditembus kita langsung entry buy di sini. Ya. Jadi jangan ketika level resisten ditembus kita hanya menunggu diam gitu. Karena untuk menggunakan analisa web ya, ini entry-nya hanya di poin-poin tertentu gitu. Jadi ingat, pertama ada resisten, kedua ada support, ketiga menunggu support ataupun resisten yang ditembus. Ya. Ketika resisten ditembus, otomatis harga akan berubah menjadi uptrend yang asalnya sedang turun. Ini kan kalau kita perhatikan harganya sedang turun. Ya, karena terjadinya support selalunya ditembus. Ya, ini support ditembus lagi, ini support ditembus lagi. Nah, ini support tapi tidak membuat support yang baru.
Dia di reject di sini, naik, membuat resisten ditembus dan membentuk resisten yang baru di sini. Sebelumnya asalnya resisten. Ya, ini langkah pertama untuk menentukan signal lanjutan untuk wave. Nah, kemudian setelah resisten dan support ini kebentuk, kita menunggu break. Setelah break, kita juga menunggu. Setelah terbentuk, adanya konfirmasi penurunan, ya, adanya konfirmasi penurunan di beberapa titik, 1, 2. Ini kadang penurunan itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Banyak ya, macam-macam gitu. Nah, jadi tugasnya kita kan sering berpikiran ini harga mau kemana gitu, sampai mana, kok turun terus, kok naik terus, nah gitu. Kok nggak turun-turun, kok nggak naik-naik, nah gitu kan. Selalunya pasti ada kata-kata seperti itu ya. Sebentar, ini saya akan hapus dulu. Susah mindahinnya. Ini 1, ini 2. Ya. Jadi tugas kita adalah ketika support terbentuk, resisten terbentuk, dan ini terbentuk, kita hanya menggunakan Pibo. Ya, ingat. Cara mengukurnya, karena ini resisten dan support tidak menembus support, resisten yang terbentuk ditembus. Jadi memindahkannya dengan cara seperti ini. Ya, menggunakan Pibo, level 100 di support, level 0 di high. Ya, untuk menentukan wave berkelanjutan. Ya, ini kita tidak bisa menyimpan wave 1, 2, 3, 4, nggak bisa. Sebelum kita menentukan area support dan resisten. Nah, setelah support terbentuk, resisten terbentuk, ya, kemudian harga naik di area ini, kita bisa lihat harga turun ataupun down, dan kita menggunakan Pibo, langsung cari level 50 ataupun 61 untuk entry. Ya. Jadi level 0 itu ketika support tidak ditembus. Ini cara mengambilnya ya. 0, level 0 sama dengan support tidak ditembus. Ini untuk untuk web ketika harga sedang naik ya. Ini saya akan bisa dulu. 0, support tidak ditembus. Oke. Kemudian untuk web 1, web 1 100% resisten baru terbentuk dengan penembusan resisten sebelumnya. Resisten baru terbentuk dengan penembusan resisten sebelumnya. Ya. Jadi level 0 di sini, ini 0 ya, adalah support yang tidak ditembus. Level 1, 100% resisten baru yang terbentuk penembusan resisten sebelumnya. Ini kan sebelumnya resisten, kemudian ditembus. Ya, ini resisten kemudian ditembus dan membuat resisten baru. Awal cara kita menggunakan web. Nah, membuat resisten baru
di sini karena sebelumnya kita lihat ada resisten yang lebih tinggi. Yang ini. Sebenarnya itu bukan resisten baru, resisten lama. Hanya penembusan daripada resisten sebelumnya. Ini resisten penembusan daripada resisten sebelumnya. Ini kan resisten ya. Nah, ini kita simpan sebagai 0% Fibonacci ya. Fibonacci. Kalau ini 100%-nya itu, ini salah. Sebentar saya akan recover. 0%, 0%. Penempatan Fibo. Nah ini 1, 0. Untuk 0%, 100% penempatan Fibo. Jadi untuk penempatan Fibonacci itu tidak asal ya. Ini tolong perhatikan. Nah, yang ini, yang bawah. Yang bawah disupport level 100%. Ya. Ketika ini resisten baru terbentuk dari resisten penembusan resisten lama, di sini 0%. Jadi kita bisa menyimpan web 1 di situ. Ya, di sini. Ini baru web 1. Dan di sini 0. Jadi untuk memulainya itu harus ada 0 dulu. Ya. Kemudian setelah 100% dipasang di swing low, 0% dipasang di swing high, di resisten, kita menunggu dia balik ke area 50% ataupun 61%. Tapi dalam kasus ada juga yang ke 786. Jadi bisa di 51, bisa di 50, bisa di 61 ataupun bisa di 78. Ya. Di area-area inilah kita mencari konfirmasi untuk buy. Biasa seperti itu. Nah, kita cek di sini penurunan hanya sampai level 50. Buyer masuk di level 50 dan 61. Ya. Nah, ini berarti untuk web 2 kita bisa simpan di area ini. Ini web 2. Ya, karena di level 50% ya. Ini saya akan hapus untuk memperjelas ya, jadi supaya nggak banyak garis. Oke, berarti kita baru terbentuk web 0, web 1, web 2. Nah, di sini entry point yang bagus untuk kita melakukan buy. Ya, biasanya kalau misalkan kita sudah buy di sini, stop loss itu di bawah. Targetnya di mana? Di web 3. Ada juga yang bisa ditahan sampai web 5. Ini untuk konfirmasi web 1, web 2. Lalu untuk web 3 biasanya kita sama menggunakan Fibo. Ngambilnya dari web 1 sama web 2 ujungnya. Ya. Jadi untuk web 2 sama dengan 50% atau 61,8% penempatan Fibo sebagai target entry. Ini 2 ya. Ini untuk 2. Web 2 ini.
Jadi 50% atau 61% sebagai penempatan Fibo. Nah, ini 0,1% dan ini 1%. Ya. Nah, untuk web 3-nya ada macam-macam. Ada level 1272, ada level 161. Ya. Ini level 1272, bahkan ada yang 216 untuk web 3. Web 3. Nih. Berarti ketika ini satu sudah terbentuk, 2 di level 50%, ya. Setelah 2 di level 50%, ini kemudian kita entry buy di sini, stop loss di bawah, mencari targetnya di level 1272 ataupun 161 untuk target web 3, ya, untuk web 3 di sini. Nah, untuk sekarang kalau kita perhatikan tidak menyentuh 618, hanya 272. Jadi web 3 sama dengan 1,272% atau 1,618% penempatan Fibo sebagai target dari swing low web 1 dan swing low web 2 dan swing high web 1. Ini harus diperhatikan, jadi jangan asal ya. Ini web 3. Jadi web 3 itu terbentuk dari hasil swing low web 2, swing high web 1. Ini kan swing low web 2. Ya, yang bawah. Swing low web 1. Yang ini sebelumnya saya akan perkecil biar jelas. Nah, bisa kita lihat Fibonacci yang warna biru sebagai target daripada web 3 ya. Web 1 swing high, web 2 swing low. Web 1-nya 100%, web 2-nya 0%. Ya, target di web 3 1272 ataupun 1618. Ya, ini untuk penjelasannya. Itu 3 kan. Nah, setelah web 3 terbentuk, kita akan mencari yang namanya web 4. Biasanya web 4 tidak tembus web 1. Seharusnya lebih tinggi daripada web 1. Tapi ada juga yang ke bawah gitu. Nah, seperti ini. Nah, web 4 dalam kasus ini kita akan mengambil swing low dan swing high dari 0 ke 3. Dari 0 ke 3. Dari 0 ke 3 dan diambil apa namanya? 0 swing high, swing low-nya. Nah, perhatikan. Dia hanya mantul di 618 ataupun 50. Berarti di sini web 4. Ya. Di sini web